kalian tinggal masukin doang ke perhitungan Excel gitu. Jadi nggak akan ada modul kalau itu. Dan minggu depan kan basically sudah libur ya, libur, tapi PR-nya banyak banget nih. Nanti kita ketemu tanggal 26 itu presentasinya ya, bukan dinamik doang ya, FYI gitu. Jangan cuma dinamik doang, jadi at least ya balok kolom pelat lah, udah kelar. Makanya jadi ketika liburan nggak apa-apa, reach out aja, tanya masalah si mode 1, mode 2 itu, masalah translasi, rotasi, reach out aja. Kalau enggak, kalau kalian mau liburan nggak akan keburu, dijamin nggak akan keburu gitu. Nah, oke. Ini untuk tutorial sedikit ya mengenai SP kolom. Fokusnya ke info. Jadi nanti installernya udah saya kirim, udah belum, masih jalan ya, tunggu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sebenarnya ada macam-macam, ada SP kolom, ada CSI call. Ya, itu bebas kalian nyamannya pakai yang mana. Itu. Ada yang udah pernah pakai belum? CSI call juga belum pernah. Jadi ini baru semua ya. Oke. Yang pertama adalah input. Klik input terus lalu general information, di mana di sini pilih ACI kodenya 31814. Unitnya adalah metrik. Tujuannya adalah investigasi, lalu run-nya biaksial. Lalu apakah consider standardless-nya no. Udah dari situ pilih material properties, klik FC-nya ganti 30. Ini nggak perlu dirubah-rubah. Jangan aneh-aneh lagi ya. Kayak ini udah bawaan. Terus FV-nya 420. Oke. Kita bisa cek di sebelah sini ya, udah keganti atau belum. Nah, terus sectionnya kita misalnya rectangular. Tadi kebetulan misalnya 300. Oke. Dari sini pilih reinforcement-nya. Misalnya kan kalau kolom pasti kan semua sisi ada. Jadi misalnya clear cover-nya 40. Cover-nya kemana nih? Ke tulangan sengkang atau ke tulangan longitudinal. Otomatis pasti 40 tuh ke sengkang. Number of bars itu adalah jumlah tulangannya. Tulangannya misalnya 12. Nah, diameter ini, bar size ini sebetulnya, misalnya kita okein dulu aja ya. Bar size ini bisa dilihat dari sini. 3 itu diameternya berapa? Boleh pendekatan aja, misalnya kalian kan tadi pakai 19, berarti pagar 6 di sini. Atau kalau mau user define juga bisa aja, misalnya kayak nggak mau pengennya exact, ya tinggal masukin aja di sini. Size-nya misalnya 19, terus di sini diameternya udah masuk tuh 19. Nanti areanya misalnya ganti manual. Ini nggak bisa pakai rumus ya. Coba nggak bisa. Nggak bisa. Di sini nggak bisa pakai rumus, jadi harus manual masukinnya. Tapi daripada ribet lah ya, pakai yang udah ada aja. ASTM A16 metrik. Nah, berarti pakainya pagar 19. Terus udah dari situ ini selain confinement-nya pakainya apa nih? Spiral, type, apa pasti type. Tidak mungkin pakai spiral. Pakai diameternya berapa? Pakai 10 kan? 10 atau harusnya sih 10. Kalau misalnya 19 pasti sengkangnya kurang lebih 10. Jangan 13 ya. 13 gede banget tuh. Kalau sengkang sampai 13. Dari sini klik OK. Terus udah dari situ untuk make sure tetap cek lagi ya, kayak benar nggak nih 10 tuh pakainya diameternya 10. Nggak apa-apa, ini perumpamaan aja.
mendekati. Kita kan sebenarnya juga mengarahnya pakai ASTM. Nah, confinement udah, terus nanti masukin bebannya. Nah, beban ini kan yang dibutuhkan adalah P, MX, dan MY. Otomatis ini harus kalian sortir, yang tadi saya bilang. Dari kolom misalnya 300-300, keluarin gayanya, ambil 6 kombinasi. 6 kombinasinya itu apa? P minimum, P maksimum, M2 minimum, M2 maksimum, M3 minimum, M3 maksimum. Jadi ketika kalian ngeluarin gaya dari M-ups keluar semua, kan P-nya nanti di descending nih. Kita misalnya descending dulu nih P-nya. Kita mau cari P minimum. P minimum ini kan kalau di atas tuh satu baris itu kan macam-macam ya. Ada P, ada M2, ada M3 gitu kan. Ada temennya yang sepasang. Nah, yang diambil ya P minimum, tapi M2, M3-nya jangan dalam keadaan minimum juga. Ngikutin aja langsung, ambil. Satu row ini semua ambil. Isi. Misalnya ini P minimumnya 10. Bawaannya di sini 3, di sini 4. Ya udah berarti ini 10, 3, 4 dan seterusnya. Gitu. Jadi jangan ini di sort, ini di sort, ini di sort, jangan. Yang di sortnya satu-satu aja. Gitu. Ini yang descending cari P maksimum, sort, cari lagi teman sebelahnya, tinggal copy aja, langsung masukin. Dan ini dimasukkan ke dalam SP kolom. Misalnya loads-nya di sini, P-nya itu kalau di SP itu pakai minus. Ini misalnya dia minus 120, ingat satuannya nih, Newton. Terus ini misalnya 3, Y-nya misalnya 7, lalu klik insert. Kalau salah ya tinggal diubah pakai modify ini. Gitu. Misalnya P minimum, nanti P maksimumnya misalnya 120, ininya 4, ininya 6. Nah, udah dari situ load sudah masuk, cek load kombinasinya. Ini kombinasi dasar ya, kombinasi LRFD dasar, nggak usah dirubah. Terus udah dari situ solve. Cek apakah ada di dalam diagram interaksi ini. Kalau nggak kelihatan, kita lihat dalam bentuk 3D. Ada atau enggak? Ya ada ternyata di dalam ya. Nih bagian dalam ada 2 ini. Berarti ya ini tandanya ya udah masuk. Tuh. Udah oke nih tulangan kalian. Tuh, nih kalau di dalam bentuk SP-nya keluarin di sini kecil. Kalau di sini untuk P yang 120 dan minus 120 dua-duanya ada di dalam. Tapi biasanya sih enaknya lihat 3D ya. Kalau 3D kan udah langsung tahu posisinya di mana. Dah. Kalau udah dari sini, udah. Berarti tulangan yang tadi dimasukin ke dalam atas. Yang capek apa? Sort data. Gitu. Dan sort data karena modelnya kan kalian udah punya satu fix.
sebar ke 3 orang, yang satu sort data untuk kolom, yang satu sort data untuk balok, yang satu sort data untuk kolom, supaya cepat. Jadi setiap orang akan in charge di dalam satu. Kalau misalnya kalian kayak balok bagi, kolom bagi, plat bagi, ya bagus, tapi lama. Kecuali kalian ngerjainnya cepat. Lebih baik nanti kalau udah satu orang spesialisasi di kolom, nanti ajarin temen. Itu jauh lebih efektif. Gitu. PR-nya berarti sampai di tanggal 26 adalah 1. Hitungan sudah dapat tulangan final untuk balok, kolom, plat. Itu aja dulu. Kita buat next pertemuan Ya. 3 minggu. 2 pertemuan kan nggak 26 kan udah masuk. Kan kalian libur seminggu doang. Tuh. Yang pertama adalah tulangan kolom harus sudah fix. Paling banyak 3 jenis ya, jangan kebanyakan. Jadi misalnya 300 ya udah 300 301 303 atau 300 A, B, C gitu. itu isi dimensinya sama tapi isinya beda. Ya, isi tulangannya beda. Maksimalnya 3. Jadi maksimal untuk variasi tulangan tiap balok kolom itu hanya 3. Jangan terlalu banyak. Nanti pusing. Tuh. Terus apa lagi? Udah sih. Ya kalau cepet-cepet sih, kalau bagus sih ya udah pakai gambar AutoCAD yang udah keluar. Gambar. Ya, K1 udah ada tulangannya, udah ada skala dong. Kalau udah main di AutoCAD ya skala lah. Deh semangat main nih. Biasanya udah dari sini grup akan rusuh dengan Kak ini udah benar belum? Kak ini lolos atau enggak? ACC atau enggak? Oke. Nah berarti sampai situ ada pertanyaan dulu nggak?